Wei Ming. Suami, cepatlah, semuanya menunggu kamu. Siapa yang berbicara? Sepertinya sinyal di sini tidak bagus, nanti aku bilang ya. Barusan siapa? Aku mau ke toilet dulu. Barusan siapa yang memanggilmu? Apa itu Lin Shuang? Bicara dong. Perusahaan yang sangat bagus. Kok kamu bisa datang? Aku tidak boleh datang ya. Siapa tadi yang memanggilmu suami? Ayo pergi. Pak Zhang, kalian ngobrol dulu ya. Wei Zong ini istri kamu ya, juara 1 di fakultas. Kalian berdua sangat cocok, aku ada urusan mendesak, nanti kita bicara lagi. Ayo pergi. Wei Ming. Kamu mau kemana? Sudah lama mencari kamu. Maaf ya, kalian ngobrol saja. Kamu datang tepat waktu, aku perkenalkan. Karyawan baru di perusahaan kami. Huang Jiayi. Halo. Huang Jiayi, sekretaris baru ya? Ya, Aku mencari Wei Ming, ada urusan mendesak di perusahaan kami. Jiayi memberitahuku, aku harus pergi dulu. Sebesar apapun urusannya, harus lihat situasi hari ini hari apa. Dan Jiayi, Wei Ming kan atasan kamu. Kamu memanggil namanya langsung tidak pantas kan? Tidak apa-apa, di departemen kami, tidak terlalu memperhatikan itu. Yang tahu kamu tidak memperhatikan yang tidak tahu. Malah mengira kalian berdua ada apa-apa. Kamu seorang pria tidak malu, tidak apa-apa. Dia kan masih gadis. Dan putri Pak Huang kan. Dia tidak boleh tidak malu. Jiayi, kamu kembali ke perusahaan dulu. Aku selesai di sini langsung kembali. Dengar ya. Ada apa? Jangan sentuh aku. Jangan sok kuat, aku antar kamu ke rumah sakit. Wei Ming, kamu mau pergi ya? Guru dan teman-teman semua sudah ada acaranya mau dimulai. Tidak pantas kan? Lin Shuang, kamu bilang ke teman-teman. Aku antar rekan kerja ke rumah sakit. Katakanlah pergi pelan-pelan. Apa yang terjadi? Ayo ikut aku. Terima kasih. Sudah tenang sekarang kan? Apa kau tahu dalam hubungan pernikahan, apa yang paling konyol? Adalah orang yang melakukan kesalahan. Jelas-jelas adalah pihak yang selingkuh. Tapi yang diselingkuhi malah diberi label pecundang. Dipaksa menerima simpati dari orang lain. Aku tidak akan mengatakan hal-hal seperti kata-kata orang lain tidak penting. Aku hanya ingin memberitahumu. Lin Shuang yang kukenal tidak perlu mengikat dirinya dengan laki-laki manapun. Juga tidak membutuhkan identitas apapun di luar Lin Shuang, karena dia sudah cukup bersinar. Jika tidak suka disayangkan, maka tolong semangatlah. Tunjukkan pada semua orang. Seperti apa Lin Shuang yang kuat itu. Apa rupanya? Bertahanlah, dokter bilang. Dengan kompres es, semalaman akan baik-baik saja.
Jangan marah lagi. Hari ini aku benar-benar membawamu pergi di depan semua orang. Itu sama saja dengan menampar wajah Lin Xuang dengan keras. Sekarang semua orang tahu bahwa kau di hatiku. Adalah yang paling penting, aku sudah menunjukkan isi hatiku, padamu masih belum percaya juga. Percayalah padaku. Aku ingin kau sekarang juga menelepon Lin Xuang. Lalu katakan kau ingin bercerai. Ayo, 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 ayo. Cerai pasti akan dilakukan. Tapi bukan saatnya sekarang. Jangan sok begini Wei Ming. Aku demi kamu tak bisa pulang ke rumah. Menjadi bahan tertawaan seluruh kantor sekarang, bahkan Lin Xuang. Bisa membuatku malu di depan umum. Bagaimana denganmu? Beginilah cara kamu memperlakukanku. Aku tahu kamu telah banyak berkorban untukku. Bukankah kamu selalu ingin membeli cincin? Besok kita akan membelinya setelah kamu memakai cincin pernikahan. Semua orang akan tahu hubungan kita. Tenanglah. Benarkah? Apa kamu tidak takut orang bicara? Asalkan kamu senang, aku akan melakukan apapun. Apa aku? Terlalu manja ya? Apakah kamu akan membenciku? Bagaimana mungkin aku membencimu? Aku akan selalu memanjakanmu seperti ini. Membuatmu bisa selalu manja seumur hidup. Percayalah padaku. Ibu berjanji pulang kerja langsung pulang. Menemanimu merayakan ulang tahun ya. Bagaimana dengan ayah? Hari ini tidak bisa menemani Kuo-Kuo. Tapi pekerjaan ibu juga sangat sibuk. Ibu bisa menemaniku merayakan ulang tahun. Aku mau ayah. Kuo-Kuo, tidak rewel, tidak rewel, tidak rewel, itu Shuang-Shuang. Tunang bekerja, tidak apa-apa Kuo-Kuo, serahkan saja padaku. Matikan telepon, matikan. Aku mau ayah. Lin Xuang. Mari semua perhatikan. Ini adalah ketua tim baru kalian, Lin Xuang. Selama beberapa waktu ke depan dia akan memimpin kalian. Melakukan optimasi algoritma hak cerdas. Melalui pembuatan hak estimasi sensitivitas dan teknologi pembelajaran online. Mencapai keputusan hak yang dipersonalisasi. Terus meningkatkan efisiensi konversi pemesanan. Halo semua, saya Lin Xuang. Saya akan menunjukkan ini pada Anda. Ini adalah cincin pasangan baru dari merek kami. Edisi terbatas di seluruh Jiangsu. Hanya toko kami yang mendapatkan satu pasang. Sangat cocok untuk pasangan seperti Anda berdua yang memiliki selera dan gaya yang elegan. Terima kasih. Saya coba dulu. Saya mau menerima telepon dulu. Wei Zong. Dana Anda sudah masuk ya? Rumah yang dilihat kemarin juga sudah disepakati. Selanjutnya saya akan mengirim surat kuasa dan kontrak pembelian rumah semuanya ke email Anda. Setelah Anda menandatangani konfirmasi, seluruh proses kita sudah selesai. Baik-baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Suamiku, Baiklah, sampai jumpa. bagaimana? Cantik. Sangat bagus, sangat cocok untukmu. Benar-benar selera yang bagus. Ukuran cincin. Kita bisa menyesuaikannya di bagian dalam cincin. Kita juga bisa mengukir tulisan gratis. Bisa juga diukir tulisan. Ya Pak, bagaimana kalau saya bantu Anda mencoba gratis? Kita bisa mengukirnya di lingkaran ini kan? Saya tidak perlu. Oke. Mau lihat yang lain lagi? Tidak perlu, bayar saja. Terima kasih. Ayo Kuo-Kuo, minum air dulu. Lihatlah, lelah sekali keringatnya. Kamu naik kuda kenapa pakai tenaga begitu besar? Mana nenek? Nenek turun tangga. Untuk ambil tempat buat kita kan, kamu mau makan enak. Ayo minum lagi, aku mau makan enak Kuo-Kuo. Bukan kamu pakai sepatu. Kuo-Kuo, tunggu aku sebentar, pakai sepatu dulu. Kemarin nonton film bagus banget. Benarkah? Film apa? Ayah. Aku rasa aktor utamanya. Ayah lihat apa? Kayaknya dengar Kuo-Kuo manggil aku. Kamu salah dengar aktor utamanya. Aku rasa tidak seganteng kamu. Kuo-Kuo. Apa kenapa ini?
Jatuh-jatuh di mana aku lihat dulu. Cepat-cepat. Tengah-tengah anaknya terbentur dagu. Luka di dalam mulut aku sedang obati lukanya sebentar lagi. Aku juga akan kasih obat lukanya di dalam mulut. Beberapa hari ini, makan akan agak susah oke. Itu tidak akan meninggalkan bekas luka kan? Tidak lukanya di dalam bagus-bagus. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih atas usahanya. Bagaimana kamu jaga anak? Kuo kenapa bisa jatuh? Ini rumah sakit, tolong jaga ketenangan. Wei Ming, kamu datang dulu. Ming, masalah ini, kamu tidak bisa salahkan Shuang. Ini kesalahan saya tidak jaga Kuo, ayah tiba-tiba jatuh. Kamu tidak perlu membelanya, ini bukan pertama kalinya. Sehari-hari hanya memikirkan kerja. Anak sebentar luka sebentar hilang. Bicara baik-baik. Ada ibu seperti kamu. Idealisme karirmu itu penting. Atau Kuo yang penting Lin Shuang, kamu terlalu egois. Aku mengejar karir itu egois. Itu bisa sama. Apa bedanya? Kamu yang janji sama aku. Setelah menikah urus rumah dan anak. Kalau kamu nggak bisa ya jangan menikah. Kita bisa nggak punya anak kalau kamu sibuk kerja. Aku kasih kamu kebebasan, kasih waktu, kita cerai aja. Akhirnya bilang juga. Wei Ming. Anak lagi diperiksa sekarang. Kamu malah ngomong cerai. Kamu masih manusia nggak sih? Aku juga demi Kuo. Demi Guo. Bukan. Keterlaluan banget, kapan kamu pernah demi Guo? Pelan-pelan kita lihat Kuo dulu pelan-pelan. Kamu nggak ngerti keadaan. Lin Shuang. Aku nggak mau anakku tinggal sama kamu, ibu yang nggak bertanggung jawab. Lagi sama kamu. Kamu bilang demi Kuo, aku tanya. Dari awal sampai sekarang kamu tanya nggak Kuo gimana? Kamu peduli nggak dia luka parah atau nggak sakit atau nggak? Bilang aku nggak bertanggung jawab. Pas anak kecelakaan kamu di mana? Jangan bikin ribut. Yang salah sekarang bukan aku tapi kamu. Lin Shuang, barang-barang sisanya. Aku suruh orang ambil beberapa hari lagi. Sementara taruh di sini dulu. Surat cerai ini, kamu baca kalau ada waktu. Lalu tanda tangan, pilih hari kita berdua ada waktu. Pergi ke kantor catatan sipil urus administrasi, aku taruh di sini dulu. Sekarang surat cerai dibawa-bawa. Nggak kelihatan ya kamu juga punya kemampuan meramal. Kamu nggak usah sinis-sinis. Aku udah lama mau cerai selama ini. Kamu di rumah nggak kenal masyarakat kita berdua. Udah nggak ada bahasa yang sama. Cuma karena anak bertahan sampai sekarang. Sekarang kamu bahkan nggak bisa jadi ibu yang baik. Pernikahan kita juga nggak perlu ada lagi. Sekarang salahin aku nggak kenal masyarakat. Sekarang salahin aku kerja kamu nggak merasa. Omonganmu lucu? Dulu aku tinggalkan karir. Kembali ke rumah kamu kerja cari uang. Itu keputusan kita berdua. Orang bisa berubah. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas hidup orang lain. Dulu kamu sendiri yang memilih jadi ibu rumah tangga. Aku tidak memaksamu ya. Kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga ini, aku juga. Sudah banyak berkorban kok, jangan pakai moral buat ikat aku. Kita berdua tidak ada yang berhutang apa-apa. Perpisahan ini sudah pasti.
Boleh bercerai, tapi kita bicarakan syaratnya dulu. Permintaanku sederhana. Harta dan tabungan dibagi 2. Hak asuh Xiao Pingguo jadi milikku. Tidak mungkin. Sejak Xiao Pingguo lahir, kamu makan pakai uangku. Kamu pernah menghasilkan uang untuk keluarga ini. Kenapa kamu minta bagi harta Xiao Pingguo kan Marga Wei? Hak asuh sudah pasti jadi milikku lagi pula. Gaji kamu sekarang cukup untuk mempertahankan standar hidupnya saat ini. Kalau begitu kita tidak bercerai. Kita bertahan saja. Jujur saja aku sudah menyewa pengacara terbaik. Harta kita selama menikah sudah aku minta untuk dibekukan. Bertahan tidak ada artinya. Uang dan anak kamu tidak akan dapat apa-apa. Kuo-kuo, kamu lari kemana? Kemana larinya Kuo-kuo? Ini siapa ya anak kecilnya? Kuo-kuo. Ibu hari ini agak tidak enak badan. Malam ini kita berdua masak makan malam ya? Boleh buat kue tidak? Tentu saja boleh. Seperti yang kita duga, aset besar sudah dipindahkan. Bersih-bersih ini bukan kerja sehari. Bisa dilakukannya sepertinya Wei Ming ini. Mungkin sejak kalian menikah, sudah menyiapkan jalan keluar untuk dirinya. Setelah kejadian kemarin, aku dan dia sudah benar-benar bermusuhan. Wei Ming ini orangnya tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Aku takut dia akan menggunakan cara-cara yang tidak pantas. Aku sarankan kamu, sebelum menemukan bukti kunci apapun yang dilakukan Wei Ming, seberapa keterlaluan, kamu harus tetap tenang. Jangan sampai dia curiga. Jangan main tangan ya, kamu ini kenapa sih? Cepat pergi, ini rumah kami, bukan aku jelaskan, aku jelaskan. Kalau tidak pergi aku panggil satpam. Om, tante, kita bicara baik-baik. Bicara yang masuk akal dong. Kami gak masuk akal gimana? Betul. Aku kasih tahu ya, kalian ini namanya masuk rumah tanpa izin. Kamu tahu gak aku bisa telepon polisi buat tangkap kalian? Kalian mau tangkap siapa kalau kalian kayak gini? Apa sih ini anakku pulang, tanya dia. Kami baru aja antar Xiao Pingguo pulang, lihat pintunya terbuka lebar. Orang-orang ini kok aneh ya? Kalian ini ngapain sih? Aku mau tanya, ini kan gedung 2 nomor 50 betul kan? Ya udah betul, lihat. Pemiliknya Wei Gok yang Sang Jin Feng nunjuk kami untuk jual rumah ini, surat kepemilikan rumah dan KTP, silakan dicek. Betul kan? Aku ngerti, kalian pulang dulu aja. Ayo pergi, kami gak jual lagi. Perusahaan apa sih kalian, cepat pergi. Maklar ini ngapain sih? Orang apa sih ini? Wei Ming ini beneran deh. Dia gak lihat, kamu paling gak lihat anaknya dong. Kejam banget sih. Nyonya Wei, Aku cari Wei Ming. cepat telepon Lin Shuang. Dia kok datang? Kamu keluar dulu. Kayaknya kamu ini wakil presiden direktur tapi gak cukup berpengaruh. Jia Yi, tolong. Keluar dulu. Cepat banget, udah keluar. Udah pergi. Jia Yi ini pertarungannya juga gak kuat. Hari ini makelar bawa orang lihat rumah. Betul.
Orang tua di daerah baru. Lihat satu proyek perumahan. Pengen jual rumah yang dulu. Untuk bayar uang muka mereka suruh aku kasih tahu kamu. Aku sibuk kerja akhir-akhir ini jadi lupa. Jual rumah. Aku sama Xiao Pingguo tinggal di mana? Ini udah aku pikirkan Xiao Pingguo. Bisa ikut kakek nenek. Kalau kamu tanda tangan cerai. Uang yang kamu dapat cukup buat bayar. Uang muka rumah kecil jadi gak ada yang susah. Wei Ming, kamu beneran keterlaluan. Kamu buat capai tujuanmu sendiri. Kamu tega usir istri dan anak keluar rumah. Harusnya orang-orang Fangyo lihat siapa kamu sebenarnya. Kamu tenang dulu. Aku melakukan ini semua demi anak. Masa depanku berkaitan dengan kualitas hidup Xiao Pingguo. Jika kamu tidak memikirkan Xiao Pingguo, kamu bisa pergi sekarang. Dan beritahu semua orang. Kamu pikir aku tidak berani? Lin Shuang. Kita berdua adalah orang yang punya harga diri. Dengan pendidikan dan budi pekerti kita, apapun yang kita lakukan harus sopan. Tidak sampai membuat aib keluarga kita. Diketahui semua orang. Wei Ming, kamu punya hati nurani tidak? Aku sebelumnya salah mengenali orang. Menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun, aku rela mulai dari awal. Tapi cepat atau lambat, kamu akan membayar perbuatanmu. Dan juga, orang bisa berubah. Dengan cara rendahanmu ini, kamu pikir aku akan menandatangani surat cerai dan menyerahkan hak asuh Xiao Pingguo? Mimpi kamu. Wei Ming ini benar-benar tidak punya hati. Hal besar seperti ini terjadi. Kamu tidak bilang padaku. Kamu benar-benar tidak menganggapku sebagai teman. Kamu baru saja memulai hubungan baru. Aku tidak ingin merusak suasana hatimu. Sekarang tidak ada yang lebih penting darimu. Aku dan dia sudah menikah bertahun-tahun. Dia terlalu mengenaliku. Dia memanfaatkan Xiao Pingguo dan harga diriku. Mengendalikanku sepenuhnya. Ingin membuatku menerima begitu saja. Menurutku, kamu kalah karena terlalu angkuh. Selalu ingin berdebat dengan siapapun. Selalu ingin merasa tidak bersalah. Menurutku untuk menghadapi orang licik seperti ini kita harus menggunakan cara licik juga. Tidak peduli apakah sikap kita baik atau tidak. Yang penting kita lega dulu, tidak bisa begitu. Ngapain ketawa? Kadang-kadang aku benar-benar iri padamu. Berani mencintai dan membenci hidup dengan bebas. Tidak seperti saya. Sudah bertahun-tahun membawa beban idola, sekarang ingin melepaskannya. Tapi agak bingung harus mulai dari mana. Apa yang bisa dibanggakan dari saya? Ini semua hasil dari bertahun-tahun berjuang keras, mengalami kerugian dan penipuan. Baru bisa menyimpulkan sedikit pengalaman bertarung. Menurut saya, jika bisa tetap angkuh seumur hidup, itu baru yang patut diidolakan. Sudahlah, jangan bahas saya lagi. Sekarang yang paling penting adalah membantu kamu dan Xiao Pingguo mencari tempat tinggal. Oh ya, Jiang Hai. Dia sekarang sedang di agen properti itu. Jangan khawatir, pasti ada solusinya. Jiang Hai, kenapa lama sekali baru angkat telepon?
Tentu ada urusan kalau menelponmu. Kakak lihat rumah kita ini, meskipun tidak di pusat kota. Tapi untungnya transportasinya mudah lihat di sana. Di sana itu stasiun MRT di sebelah papan itu. Di sana ya? Ya. Lumayan dekat. Beberapa langkah saja, sudah sampai lihat kompleks perumahan di sebelah ini. Semuanya termasuk perumahan tapi kita ini rumah relokasi. Jadi soal sewa lebih murah dibanding mereka. Nilai plusnya sangat tinggi nanti kalau kakak ada. Perbaikan-perbaikan kecil tinggal telepon saya. Semua akan saya selesaikan. Baik. Karena layanan purna jual perusahaan, kami juga gratis semua. Lihat ini beberapa paket unggulan perusahaan kami. Sekarang lagi ada diskon di sini. Kalau sewa rumah di perusahaanmu harus pinjam uang juga. Itu cuma istilahnya saja yang berbeda. Karena setiap bulan bayar cicilan rumah. Sama saja dengan bayar sewa. Saya dulu pernah cari tahu. Rumah di kompleksmu ini. Sepertinya perusahaanmu lebih murah dari harga pasar. Karena kami selalu mengambil rumah dari pemilik. Dengan harga pasar setelah itu. Kami menyewakan dengan harga khusus yang murah ke penyewa, kami selisih harganya. Semua ditanggung oleh perusahaan kami sangat bagus. Lalu kenapa perusahaanmu melakukan itu? Bukannya itu merugi hanya untuk promosi? Itu bukan urusan saya untuk memikirkannya. Saya hanya ingin agar tamu saya bisa menyewa rumah yang berkualitas dengan harga terjangkau dan saya juga bisa mendapatkan komisi yang besar. Saya merasa cukup puas dengan itu. Mbak, bagaimana? Apakah kamu puas dengan rumah ini? Kalau puas, bagaimana kalau kita segera tanda tangan kontrak? Sejujurnya karena properti di perusahaan kami masih cukup laris. Saya akan mempertimbangkannya lagi. Simpan saja di sini. Ibu, Kamu sudah kembali. Gusu, Bibi yang cantik, ajak aku bermain ke taman hiburan. Bibi akan mengajakmu bermain biar aku yang bawa dia. Kalian lanjutkan obrolan. Ayo pergi. Ayo. Apa-apaan ini? Kenapa jadi begini? Bukankah kamu pindah rumah dan tidak bisa menemukan tempat tinggal? Aku sudah menemukannya untukmu. Ayo naik mobil. Kamu. Lelah ya, angkat barang-barangnya ke mobil saja. Rumah tua ini adalah investasi yang saya beli setelah kembali ke negara ini. Jadi selama ini kosong di sini ada. Lebih dari 200 meter persegi taman, ada ayunan di taman. Anak-anak bisa bermain di sana, di sampingnya ada garasi. Semua furnitur dan peralatan elektronik sudah tersedia. Kalau kamu merasa masih ada yang kurang, beritahu saya, nanti saya belikan untukmu. Lokasi rumah ini benar-benar bagus. Nantinya baik untuk kamu bekerja maupun untuk Xiao Pinggu pergi sekolah. Semuanya akan sangat nyaman. 1000 kali lebih baik daripada rumah yang ditemukan oleh Zhang Hai untukmu. Saya akan melihat ke atas. Berhati-hatilah. Musibah membawa berkah. Ini dapurnya. Saya mau lihat dulu. Gusu. Rumah ini benar-benar luar biasa. Pasti sewanya tidak murah ya? Ya. Bukankah tidak ada biaya perantara? Ditambah lagi kamu orang yang sudah dikenal. Kita saling mengenal dengan baik. Maka dari itu saya akan menyewakannya padamu dengan harga separuh dari pasar. Kalau kamu setuju, saya akan minta tim hukum membuat kontraknya. Terima kasih. Baiklah, urusan besar sudah selesai. Mari kita cari restoran dan rayakan bersama-sama. Bagaimana? Kalian berdua saja yang merayakan, aku masih ada urusan di kantor. Aku harus pergi dulu, aku pergi ya. Kalau begitu Pak Gu, hati-hati di jalan. Mama, di lantai atas ada 2 kamar tidur. Ayo cepat naik ke atas, lihat-lihat sangat cantik. Datang Mama akan bercerita untuk Kuo. Mari kita lihat hari ini Mama akan bercerita tentang. Mama, apakah Mama dan Papa akan bercerai? Papa yang sudah bercerai dengan mamanya. Dia bilang sekarang dia punya 2 rumah. Rumah Papa dan 1 rumah Mama. Mama, apakah nanti aku juga akan punya 2 rumah? Nanti meskipun Mama dan Papa tidak tinggal bersama lagi, tapi kami akan tetap mencintai Kuo sama seperti sebelumnya. Tapi waktu itu aku memanggil Papa, dia tidak menghiraukanku. Kapan Papa tidak menghiraukan Kuo? Yaitu pada hari ulang tahunku, aku melihat Papa bersama seorang kakak. Bersama-sama, aku berteriak keras memanggil Papa. Tapi dia tidak menghiraukanku sama sekali.
jadi. Waktu itu Kuo jatuh karena mengejar papa. Mama, bisakah Mama tidak menyerahkan aku ke papa? Aku tidak mau pergi ke rumah papa. Aku hanya ingin bersama Mama. Mama janji. Nanti Kuo akan selalu bersama Mama. Ayo kita kaitkan kelingking. Kaitkan kelingking gantung. 100 tahun tidak boleh berubah. Siapa yang berubah, siapa yang jadi anjing kampung. Ya ini dia lihatkan. Cincin pernikahan sudah dipakai. Aku heran juga. Pak Huang yang begitu menjaga gengsi. Anak perempuannya di kantor bergaul dengan pria yang sudah beristri. Kok tidak ada reaksi sama sekali? Bagaimana kamu tahu tidak ada reaksi? Pak Huang sudah setengah bulan tidak datang ke kantor. Rapat rutin juga tidak ikut, kayaknya kesal banget. Material ini sore ini harus aku kirim dulu. Tidak apa-apa, kamu lanjutkan saja. Lalu untuk material dan keuangan, aku perlahan-lahan menyerahkan laporan. Nanti mungkin butuh persetujuanmu, kamu tanda tangan saja. Baik. Kamu yang angkat telepon dulu. Mama, ada apa lagi? Aku lagi kerja nih. Mama Zhang, kok tiba-tiba ayah sakit? Dia sakit parah ya? Dia ada di kamarmu ya? Oke, aku naik lihat dulu. Mama, ayah mana kabarnya, gimana? Ayah kamu baik-baik saja kan? Aku belum mati karena marah sama kamu, mungkin kamu kecewa ya. Kalau gitu aku pergi dulu. Kamu mau ngapain sih? Aku sama ayah kamu sudah berdiskusi. Mulai hari ini, kamu diam di rumah saja. Kapan kamu sadar? Kapan kamu setuju? Putus sama si Wei itu kapan? Kamu baru boleh keluar. Apa hak kamu melakukan ini? Karena kami adalah orang tuamu. Karena di luar sana kamu mempermalukan keluarga Huang. Kamu di kamar saja, renungkan baik-baik. 3 kali sehari Mama Zhang akan antar makanan. Silahkan saja, pokoknya aku cinta Wei Ming. Aku tidak akan meninggalkannya. Gimana sih sekarang ini? Gak ada-ada aja, cuma aku ke rumah. Nggak boleh ketemu, maksud kamu. Keluarga Huang menahan orangnya. Bukan menahan, cuma sekarang gak boleh ketemu siapa-siapa. Kamu ini. Kamu masih bengong apa? Cepat pergi sana. Bawa dia keluar dari rumah untukku. Mama jangan panik dulu dong ini. Pak Huang lagi marah-marahnya. Aku kesana sama aja nyari masalah. Ini malah memperkeruh suasana, gak akan menyelesaikan masalah. Sekarang masalahnya bukan di Jiayi. Lalu masalahnya apa dong? Lin Shuang agak ribet. Apakah kamu ada aib di tangan Lin Shuang? Aku gak tahu dia sekarang sama aku ngomongnya gak jelas. Ming Ming, tenang saja, masalah ini serahkan pada kami, kamu cuma perlu urus si Xiao Jiao. Baik-baik saja, cepat pergi sana. Pergi juga percuma, Mama, ayo, makan dulu, makan dulu. Kamu ini udah kayak gini masih mau makan. Kamu masih ada selera makan, ya ampun deh. Datang. Lin Shuang, kami datang menjengukmu. Lin Shuang,
Baru pindah berapa hari ini. Udah bikin hidup berantakan kayak gini. Lihat deh, lihat. Ini semua apa sih? Linshuang, kamu nggak bakal bikin koko. Makan takut sama kamu kan? Aku lagi sibuk kerja, biasanya nggak kayak gini. Lihat deh debunya. Sofa ini kelihatan kotor banget. Banyak tungau di dalamnya. Ini ada sehelai rambut lagi. Halaman kamu kenapa nggak dibersihin sih? Linshuang, aku nggak enak ngomong. Astaga. Mama, papa, ada perlu apa? Ngomong-ngomong, gimana kalian tahu aku tinggal di sini? Aku tanya ke mertua. Halo Mama. Shuang, orang tua Wei Ming minta. Alamat rumah kamu bentar lagi datang, kamu siap-siap ya. Mama masih. Oke Mama, nanti aja ya. Kita baik-baik mau jenguk kamu. Malah kayak ngelawan maling aja perlakuannya. Nggak bener kan, kamu bilang sendiri, bener nggak? Mama salah paham Mama, aku takut nggak bisa ngurus tamu dengan baik. Linshuang, rumah ini udah lama ya? Ini rumah tua termasuk bangunan bersejarah yang dilindungi. Bangunan bersejarah dilindungi gimana? Pemanas lantai nggak ada. AC sentral juga nggak ada. Terus dekorasi rumah kamu. Kayaknya udah lama ya? Rumahnya emang agak tua tapi lokasinya bagus. Aku kerja kuo-kuo, sekolah semuanya dekat. Ngomong-ngomong, kuo-kuo kok nggak kelihatannya? Kuo-kuo kita kemana ya? Kuo-kuo beberapa hari ini tinggal sama kakek nenek. Linshuang, kalau kamu nggak ada waktu ngurus anak, harusnya hak asuh kuo-kuo. Kasih ke Wei Ming, ngapain kamu nyiksa diri sendiri? Iya juga. Nggak mau hidup enak. Malah bawa kuo-kuo susah-susah sama kamu. Nggak ada alasan kayak gitu. Jadi ibu nggak boleh egois. Kamu harus lebih mikirin anak. Aku harus kerja. Tapi Wei Ming juga kerja, dia ada waktu. Ngurus Xiao Pingguo nggak? Kan ada kita bisa bantu Wei Ming. Ngurus Xiao Pingguo. Orang tua aku juga bisa bantu ngurus. Ini bisa sama kuo-kuo kan, Marga Wei? Ikut kita itu wajar-wajar aja. Orang tuamu itu kan orang luar ya. Gampang kok, suruh si Apel ganti Margalin. Kan udah selesai. Apa sih ganti marga nggak ganti marga? Kamu siapa sih, ngapain ikut campur urusan keluarga kita? Linshuang gak Marga Wei kan menurut logikamu. Dia juga orang luar, berarti urusannya sama kalian. Itu bukan urusan keluarga ngomong-ngomong. Logika Wei ini memang gak jelas. Kayak kurang latihan. Pas masih remaja. Apa-apa? Dia maksudnya apa? Maksudnya kalian. Sudah Gusu. Kok kamu bisa datang? Tahu kamu lagi sibuk beberapa hari ini, jadi buat kamu dan si Apel bawa makanan enak. Pantas Wei Ming minta cerai. Kamu diam-diam aja. Udah ada penggantinya ya? Jangan ngomong sembarangan, aku sama Gusu itu cuma teman kerja. Teman kerja kok bisa datang ke rumahmu tanpa bilang-bilang? Teman kerja kok baik hati ngasih makanan? Kamu bohong sama siapa? Kamu kok kayak sudah hafal jalan? Bukan pertama kali kesini ya? Aku memang udah beberapa kali kesini. Ngaku kan? Linshuang. Keluarga Wei itu keluarga yang baik-baik. Si Apel nggak mungkin ikut kamu yang suka sembarangan begini. Kalian ngomong apa sih? Ayo. Rumahku nggak terima kalian. Kamu. Gimana, sudah merasa bersalah ya? Linshuang, kamu sama Wei Ming kan belum cerai. Secara logika kamu harus panggil kami orang tua, hari ini kami di sini. Nggak pergi, kamu mau gimana? Perbuatan burukmu sendiri. Kamu nggak mau kami omongin ya, Linshuang? Aku kasih tahu ya. Aku akan bikin semua orang tahu. Aku lihat kamu masih berani nggak berebut hak asuh si Apel. Kamu nggak usah sama aku di sini.
Balik tuduhan aku sama Wei Ming siapa yang bermasalah. Kalian paling tahu di hati. Jangan ngomong sembarangan, kamu punya bukti nggak? Saya punya dan saya nggak keberatan untuk menunjukkan buktinya di pintu gerbang art biar teman-temannya dan atasan serta bawahan lihat anak kalian. Seperti apa orangnya dan tadi sudah saya bilang kami nggak mau kalian di sini. Jangan macam-macam ya. Keluar. Lin Shuang ini kok jadi begini ya? Saya kesal banget. Jangan merah. Berani-beraninya. Tas mana tas? Terima kasih, ayo pergi. Halo. Saya Wei Ming, saya mau cari Jiayi. Nyonya bilang kami nggak mau kamu di sini, cepat pergi. Bu Zhang, tolong bilang sama tante. Cuaca mulai dingin, Jiayi kan sakit-sakitan. Saya sengaja bikin sup kacang dan kaki babi untuknya. Saya tahu di rumah nggak kurang apa-apa. Saya cuma mau melakukan sesuatu untuk Jiayi. Kalau kamu benar-benar sayang Jiayi, seharusnya kamu pergi darinya. Asal kamu pergi dari Jiayi. Dalam hal karir saya dan ayahnya akan berusaha menggantimu. Tante percaya atau nggak, saya dan Pak Huang. Saya nggak mau itu semua, saya benar-benar cinta Jiayi. Bu Zhang, antarkan tamu. Nyonya sudah suruh kamu pergi, cepatlah pergi. Bu Hang, tolong bawa sup ini untuknya. Pertama kali saya bikin sup canggung banget. Sudah tahu, cepatlah pergi. Terima kasih. Jiayi, kamu seharian belum makan. Ayo bangun minum sup. Barusan Wei Ming datang bawa sup kacang dan kaki babi. Mau minum nggak? Wei Ming barusan datang. Bu Zhang, Wei Ming baik-baik saja kan? Dia baik-baik saja, kamu jaga diri dulu. Kamu suka banget sama dia ya? Bu Zhang, kamu lihat saya dari kecil. Saya tahu kamu sayang sama saya, tolong bantu saya. Kalian berdua gimana? Dapat masalah di Lin Shuang. Kamu bilang saya umur segini, kapan saya pernah dapat perlakuan seperti ini? Itu Lin Shuang menempatkan apel kecil. Ditempatkan di rumah orang tuanya. Dia sendiri dengan rekan pria itu. Tidak jelas. Jelas kau? Aku harus mengambil apel itu. Tidak bisa membiarkan dia mengikuti Lim Buang. Jangan gairahkan ibu.
Rekan pria apa? Rekan pria itu. Rekan pria mana? Itu saja. Nama keluarga Gu. Semuanya. Alasan kepergian Lin Xuang saya pikir kalian semua tahu. Tabut berani menggunakan peniru untuk memilih kemampuan kita, menghina IQ kita orang-orang yang menggertak kita. Saya pikir kita memiliki kewajiban untuk memberi mereka pelajaran. Ini adalah data kinerja konvergensi pelatihan untuk teknologi sayap biru. Informasi terperinci telah dibagikan kepada semua orang. Saya melakukan penelitian awal. Multimachine multicard parameter untuk pelatihan terdistribusi ini harus disesuaikan dengan topologi klaster terdistribusi, dan peniru ini jelas tidak disalin dengan baik. Pelatihannya kemungkinan besar lebih dari 128. Ketika kartu chip ditampilkan akan ada rencana pelatihan, dan situasi non-konvergen. I King Wang Kun. Kalian berdua mengikuti saya dengan hasil kegagalan pelatihan mereka. Jalankan ingat untuk menyimpan log sistem. Baik. Shumen kau bawa Sisi dan Lin Lin. Cari tahu bukti pelanggaran paten mereka. Mereka menyalin kode kami di log. Akan meninggalkan petunjuk. Ingat mulai sekarang. Departemen Hukum Seluruh Batu adalah milik Anda. Anda harus memberi saya fakta bahwa mereka melanggar. Mari kita mengucapkan selamat kepada Ark Blue Wing atas keberhasilan penandatanganan. Saya berharap mereka kerjasama yang bahagia. Kerja sama yang menyenangkan. Berikut ini adalah wawancara media. Mr. Wei Ming Mitra dari Bahtera ini, awalnya diganti sementara. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menyesal bahwa kami juga menantikannya. Kolaborasi ini dengan Rock. Rock tidak menyelesaikan konten kontrak. Ada masalah dengan kemampuan teknis Rock. Aku tidak bisa melakukannya tanpa bukti. Kemampuan teknis Rock bukan total kontrak satu kertas Wei, bisa disimpulkan. Peng selalu begitu. Ya. Saya mewakili Pansi untuk menyerahkan kepada Anda sebuah pernyataan hukum. Kami memiliki bukti bahwa kali ini perusahaan Anda kerja sama teknologi dengan ARK melanggar hak cipta paten Pansi. Ini adalah pengacara Wang dari perusahaan kami selanjutnya. Dia akan berdiskusi lebih lanjut dengan Anda. Situs resmi Pansi telah mempublikasikan dokumen terkait. Saya percaya semua orang bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kali ini Pansi karena pelanggan, masalah data yang diberikan, tidak dapat menyelesaikan isi kontrak sesuai jadwal. Kami sangat menyayangkan hal ini dan Tuan Wei. Teknologi telah memilih mitra kerja sama baru. Kami juga memahaminya dalam hal ini. Semoga kerja sama kedua belah pihak menyenangkan. Terima kasih. Tuan Gu. Apa ada yang ingin Anda katakan? Tuan Gu, apakah benar ada masalah teknis di pihak kalian? Sebelumnya sudah melaporkan kepada semua orang. Pansi melanggar kontrak sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Blue Wing Technology meskipun dalam aspek teknologi tidak sempurna tapi menang dalam hal nilai uang yang tinggi. Semua orang sudah melihatnya sendiri, itu pun kalau tidak ada sengketa hukum ya. Kerja sama dengan Blue Wing Technology, Departemen Teknologi juga telah melakukan tinjauan kolaboratif Tuan Wei. Anda ini tidak tahu aturan sudahlah jadi seperti ini. Masih merasa belum cukup memalukan? Segera atur ulang tender. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Nenek menjemput anak itu pergi kapan? Tengah hari sudah dijemput. Katanya kakek buyut di kampung halaman. Tiba-tiba sakit parah ingin bertemu anak itu. Jadi akan membawa Koko pulang ke kampung halaman. Beberapa hari ini sudah mengajukan cuti dari taman kanak-kanak. Nenek tidak memberitahumu? Bu Koko. Tidak apa-apa, guru duluan sibuk ya. Mama, aku mau mama. Mama, aku mau mama. Berisik-berisik ribut apa sih? Nangis kenapa lagi? Ibumu kan baik-baik saja. Nek, jangan bohongi aku. Papa dan mama akan bercerai, aku sudah tahu. Aku mau ikut mama. Koko, nenek bilang padamu. Kamu bermarga Wei, lagian umurmu masih berapa tahun? Siapa yang akan bersama kamu nanti itu keputusan mama papa. Anak kecil ngomong gak ada artinya. Aku nggak mau ikut papa. Papa kenapa sih nggak baik? Papa kerja cari uang banyak. Mainan yang kamu pakai makan biaya sekolah. Uang buat main ke Disney mana yang bukan dari papa? Kamu sama papa nggak bakal susah. Aku mau mama. Kamu lihat kita ada kakek nenek, kita sayang banget sama kamu. Ikut kakek nenek nggak baik ya? Aku nggak mau. Jangan nangis lagi.
Udah si kecil. Aku nggak mau. Kepala pusing dengar kamu nangis. Mama bawa kuo-kuo kemana? Aku juga baru tahu mama papa bawa kuo-kuo. Iya, kakek kamu udah meninggal tahun lalu. Apa sih sakit parah, kenapa mama bohong? Keluarga kamu mau apa? Sakit parah cuma alasan. Mama papa takut kita cerai nanti pengaruh ke anak. Bawa kuo-kuo ke kampung Sementara. Setelah kita cerai baru bawa dia balik. Aku akan jelaskan semua ke guru TK. Bagus enggak? Kembalikan kuo-kuo padaku. Apa sih kembalikan kita berdua orang tua kuo-kuo? Cerai belum kita berdua masih berhak. Bawa kuo-kuo. Keluarga kamu bawa berapa hari, kamu tahu anak minum susu apa? Pakai sepatu ukuran berapa sekarang mau jadi papa bayi? Apakah agak terlambat, Wei Ming? Aku mau ketemu kuo-kuo. Lin Shuang perjanjian cerai baru. Aku sudah kirim ke email, kamu cepat lihat. Tentang harta aku sudah pertimbangkan, aku mengalah. Aku kasih kamu 15 juta tunai lainnya. Termasuk hak asuh kuo-kuo, kamu jangan harap. Aku mau ketemu kuo-kuo. Kamu nggak mau buang waktu. Ya kita lihat siapa yang tahan lebih lama. Maksud kamu kalau aku nggak teken perjanjian cerai, aku nggak bisa ketemu kuo-kuo ya? Kamu kok orangnya gitu? Kuo-kuo mana? Siapa yang ngasih ide bukan aku? Mama kamu yang mikir tapi. Dia juga demi kebaikanmu kan sebagai seorang ibu. Anak adalah harta yang paling berharga. Kuo-kuo ini adalah Lin Shuang. Dibesarkan sejak kecil pastinya, ikatan emosionalnya sangat dalam. Tapi kita sebagai kakek nenek, pasti juga ingin memiliki anak kan. Tapi lihatlah Lin Shuang sekarang sepertinya tidak takut apapun. Dan siap melawan kita sampai akhir. Maka kita hanya bisa memikirkan cara ini. Memberinya pelajaran. Agar dia bisa lebih berpikir jernih ya. Itu urusan kita berdua, apa hubungannya dengan anak. Ming Ming. Kuo-kuo sekarang dalam keadaan seperti ini. Kita semua merasa sangat sedih. Tapi ada satu hal. Kamu tidak boleh lemah hati. Pada saat seperti ini, kamu harus tegas. Dan minai lisekin masalah ini dengan jelas. Agar semua bisa tenang di kemudian hari kan. Baiklah kita tetap. Adalah kakek neneknya kan.
Dia masih manusia tidak ya anak kandungnya dijadikan alat tawar-menawar dalam perceraiannya. Dia menganggap anak sebagai apa? Sebuah mobil atau rumah ya? Bercerai dan membagi harta. Semakin banyak diambil semakin untungnya. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Dia benar-benar kejam. Kejamnya tanpa batas. Dalam situasi seperti ini, tidak bisa menggunakan hukum untuk membela Hakia. Jika Lin Shuang sudah bercerai, dan ada masalah dalam hal kunjungan bisa mengajukan gugatan. Tapi saat ini masalah mereka berdua masih termasuk konflik dalam pernikahan secara teori. Harus diselesaikan dengan komunikasi sendiri. Tapi mengingat pihak lain sudah mengambil langkah yang sangat ekstrim, saya sarankan segera memulai proses perceraian melalui pengadilan. Ya, saya tidak percaya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Berapa lama? Dari mengajukan gugatan sampai ada hasil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tergantung pada kompleksitas kasusnya. Jika optimis, setidaknya 1 tahun. Lebih dari setahun tidak bisa. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Aku hanya ingin Koko, aku tidak butuh yang lain. Lin Shuang, Kamu sadar. Aku akan telepon dia. Kamu sadar dong kalau kamu telepon dia sekarang. Itu justru sesuai keinginannya, kamu pikir dia akan memberikan hak asuh. Padamu tidak mungkin. Dia hanya akan memanfaatkan kelemahanmu dan memaksamu untuk terus mengalah. Lin Shuang, sejak kamu memutuskan untuk bercerai, aku sudah bilang ini pasti akan menjadi perang yang panjang dan melelahkan. Aku sudah tidak tahan lagi. Ketika kamu hampir menyerah, sebenarnya lawanmu juga sama. Proses perceraian lewat pengadilan memang panjang. Tapi ketika semua masalah pernikahan terungkap, kedua belah pihak punya lebih banyak kesempatan untuk bernegosiasi. Jangan buru-buru, pasti masih ada cara lain. Katakan saja apa yang terjadi. Dengan kondisi saat ini perceraian lewat pengadilan sebenarnya juga sulit dipastikan. Apa hasilnya? Dalam praktiknya memang ada kasus penculikan dan penyembunyian anak. Pihak lawan kadang membawa anak ke kota lain. Dan ketika pengadilan memutuskan perceraian, anak sudah lama tinggal bersama pihak yang membawanya untuk waktu yang lama. Pengadilan biasanya tidak ingin mengubah lingkungan hidup anak dan cenderung memutuskan hak asuh pada pihak yang sudah tinggal bersama anak. Jadi jika lewat jalur pengadilan, Lin Shuang mungkin akan kehilangan hak asuh yang sangat dia pedulikan, sangat mungkin. Aku tadi melihat emosi Lin Shuang sangat buruk. Jadi aku tidak membicarakan ini, tapi kalian jangan terlalu kecewa. Sekarang kondisi keuangan sudah lebih jelas. Dan kita masih punya satu kartu, yaitu Wei Ming, yang terbukti berselingkuh selama pernikahan baik lewat pengadilan atau perceraian damai. Setelah bukti perselingkuhan jelas, itu bisa menjadi kartu penting untuk memperjuangkan hak kita. Kamu cari aku ada apa? Kamu bersama Wei Ming. Kamu ngomong apa, itu urusanmu. Aku pernah bersama Wei Ming. Tapi saat itu, dia juga pernah bersumpah setia padaku di bawah bulan dan bunga. Waktu itu aku tidak sadar, aku pikir aku sendiri menemukan cinta sejati, tapi akhirnya nasibku kamu sudah lihat. Aku benci dia. Aku juga ingin menghancurkan dia. Tapi sebagai sesama wanita, aku tidak ingin kamu mengikuti jejakku. Tentu saja kamu dan aku berbeda. Kamu lahir dengan sendok emas. Bagi Wei Ming, kamu punya nilai lebih, sumber daya yang tak terhitung. Tapi jangan pernah berpikir kamu bisa menyelamatkan dia. Aku dan Wei hanya hubungan atasan dan bawahan. Koko, ayo makan pisang. Makanlah. Aku ingin main keluar. Koko, kamu pikirkanlah. Tidak ada lagi orang
yang memaksamu latihan hoki es, hingga tubuhmu penuh memar. Tidak, aku hanya ingin main keluar. Kita bisa nonton kartun di hotel, bukankah itu bagus? Atau nanti sore aku ajak kamu turun ke kolam renang main air, oke? Tidak, aku mau main keluar. Ayo di dalam kamar. Kuo, kita sudah bosan. Benar kan, bosan sudah bosan. Kuo. Anak-anak memang anak-anak kan. Beberapa hari lalu masih menangis minta mama. Sekarang sudah ingin main keluar. Kuo. Kita main keluar. Kalau tidak anak kecil seperti ini, di dalam rumah bisa bosan. Kita main keluar. Nenek ambilkan jaket ya. Baik. Kuo jadi anak baik. Nanti pakai jaket aku dan nenek ajak kamu main keluar. Aku mau ke taman bermain. Ayo. Kemana saja boleh. Ayo pakai jaket. Ini kan bagus jadi anak baik. Proyek rongga elektrik departemen kita harus tetap fokus. Untuk menonjol di antara pesaing. Kita harus punya cara baru di sisi media baru. Kita harus meningkatkan investasi baik. Rapat hari ini, sampai di sini semangat semua baik. Jiai, kamu tunggu sebentar. Tadi rapat kamu mikir apa? Tadi Jiang 11 datang ke saya. Dia bilang apa sama kamu? Coba tebak. Kamu percaya nggak? Setengah-setengah lah. Masalah kamu sama Jiang 11. Sudah lama saya dengar desas-desus. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalian pasti ada hubungannya. Setengahnya lagi apa? Dia bilang tapi sebagai sesama wanita. Saya tidak ingin kamu mengikuti jejak saya. Tentu saja. Kamu buat Wei Ming. Punya nilai lebih sumber daya yang tak terhitung. Tapi jangan pernah berpikir kamu bisa menyelamatkannya. Seorang pria dengan catatan kriminal tidak akan berubah karena kamu. Saya adalah contoh terbaik. Kamu sama saya cuma main-main, tidak serius. Saya tidak percaya kamu sendiri jadi selingkuhan terus dicampakkan. Itu urusan kamu, tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak punya waktu dengar cerita panjangmu, apalagi pura-pura baik hati. Terima kasih. Dalam fitnah seperti ini, masih mau percaya sama saya. Benar, saya dan Jiang 11 punya masa lalu. Saya akui. Dulu saya kurang tegas. Dalam godaannya. Melakukan hal-hal yang melampaui batas. Saya menyesal. Untungnya saya cepat sadar dan memutuskan hubungan dengannya. Saya pikir masalah ini sudah berlalu. Sekarang masih mau menusuk saya dari belakang. Masalah Jiang 11 kamu tidak perlu khawatir. Saya akan cari kesempatan yang tepat untuk memindahkannya. Cara menghentikan rumor adalah melihat dengan mata kepala sendiri. Lin Shuang sudah baca perjanjian cerai. Kamu pertimbangkan bagaimana?
Lin Shuang sudah baca perjanjian cerai. Kamu pertimbangkan bagaimana?